Jumlah pria yang meninggal akibat bunuh diri itu 3 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Kenapa? Pria ya kan. Hati-hati para pria di sini. Ya, karena pria itu biasanya langsung eksekusi tanpa pertimbangan. Nah, perempuan tuh kadang masih mikir gini, gimana ya kalau aku mati nanti anakku gimana? Orang tuaku gimana? Keluargaku nanti gimana? Nah, perempuan tuh masih gini, tapi mikir, nanti kalau aku mati apa kata orang, anakku sedih. Masih mikir kalau perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak sudah setia dengan podcast Cerita UFK. Hari ini tanpa Usar Sati, saya Umu Sajat yang akan menemani teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, podcast Cerita UFK bukan cerita tentang Umu Sajat atau UFK, tapi kita mengundang para pakar, tokoh-tokoh, dan sahabat-sahabat yang punya kisah hidup yang sangat inspiratif, bisa jadi ilmu dan pelajaran buat kita. Sudah banyak sekali tokoh, sahabat, keluarga, pasangan suami istri yang hadir, dan hari ini untuk kali kedua ada sahabat saya yang sudah hadir jauh-jauh diimpor dari Jogja. Ada Dr. Widya Rosi Desvita, spesialis kesehatan jiwa. Assalamualaikum Dr. Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Umu, bahagia banget bisa ketemu Umu Sajat lagi. Sebetulnya kalau offline kita ketemu beberapa kali ya. Cuma kalau di podcast ini untuk kedua kalinya. Dan kenapa kita ketemu lagi dengan Dr. Dea, teman-teman? Karena memang semakin banyak hal yang harus kita tahu dan kita pelajari terkait dengan kesehatan mental. Dan nggak boleh katanya-katanya, harus langsung belajar dari pakarnya. Dr. Dea, yang sekarang lagi rame kasus yang kita tahu ya, ada seorang ibu yang membunuh anaknya lalu kemudian beliau memilih untuk bunuh diri. Ini kan sebetulnya satu di antara banyak kasus bundir yang terjadi. Di tahun-tahun sebelumnya ada pasangan suami istri yang mengajak anaknya bunuh diri, jatuh dari lantai sekian waktu itu ya di Jakarta. Betul. Sebelumnya juga ada lagi dengan berbagai faktor penyebab. Ada yang meninggalkan surat, ada yang tidak sama sekali, sehingga menyebabkan terjadi spekulasi di karangan keluarga dan juga masyarakat sekitar. Apa sih sebetulnya faktor penyebabnya? Tapi kan gini Dokter Dea, kalau saya mikirnya gini, nggak mungkin ada sesuatu terjadi dengan ujuk-ujuk. Betul banget. Pasti semuanya ada trigger. Apalagi kalau udah ceritanya bundir. Ini kan udah tentang hidup sama mati. Berarti kan orang itu udah desperate banget ya. Udah kayak aku udah males deh sama hidup. Dokter Dea, cerita dong sama kita, apa sih sebetulnya yang membuat seseorang tuh bisa akhirnya memutuskan berada pada keputusan itu, gitu. Trigger apa saja yang mungkin akan dialami, faktor-faktor pencetusnya apa saja, gitu. Dan semua hal yang kaitan dengan faktor pencetus ini, dokter. Iya. Jadi ya ini yang kita lihat di berita itu banyak sekali ya terkait bunuh diri. Yang ketemu saya di ruang praktek, yang punya ide kayaknya saya lebih baik mati aja lah dok, itu juga banyak gitu. Bahkan anak-anak muda gitu ya, mereka masih SMA, masih kuliah gitu, bahwa mereka berpikir bahwa kayaknya saya itu lebih baik nggak hidup aja dok gitu. Itu mereka berpikir bahwa itu sebuah solusi, dan sebenarnya orang-orang yang berpikir bunuh diri ini sebenarnya dalam tanda kutip mereka tuh lagi berteriak, saya ini butuh bantuan. Nah, kebanyakan adalah mereka orang-orang yang tidak didengarkan gitu. Jadi aku ini menderita loh, aku ini butuh bantuan, aku tuh sedang dalam kondisi nggak baik-baik aja loh gitu. Sebenarnya orang tuh bunuh diri nggak langsung begitu aja bunuh diri ya. Ada sinyal-sinyal yang diberikan kepada orang-orang terdekat atau lingkungannya gitu. Kayak misalnya saya pernah ketemu juga nih, dia bikin status gitu, pasien saya nih ya. Pasien saya, kemudian temennya dia itu temenan WA nih sama saya gitu. Terusnya, dokter bisa nggak minta tolong nih, kayaknya dia mau bunuh diri. Karena apa? Statusnya dia ngomong kayak gini, teman-teman maafin aku ya, kalian itu udah baik banget sama aku, kalian nggak ada salah kok sama aku. Kalau aku hilang, bahasanya bukan mau bunuh diri ya, kalau aku hilang dari dunia ini,
Nah, tolong begini. Gitu. Nah, itu sebenarnya sinyal ya. Banyak orang yang kemudian meninggalkan pesan-pesan bahwa mereka tuh sudah bosan hidup. Cuman bahasanya bukan bunuh diri. Kayaknya saya ingin lenyap deh dari dunia ini. Saya nggak pengen terlihat deh. Gitu. Saya kok saya ini ya kangen ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal ya. Jadi itulah bahasa-bahasa itu yang sebenarnya kalau kita sebagai orang-orang yang berada di lingkungan sekitar ini peka gitu ya, kita ngerti kok tanda-tanda itu. Ya alhamdulillah itu saya ada satu pasien yang kemudian bisa diselamatkan karena dia sudah buat rencana di malam tahun baru dia akan mengakhiri hidup. Itu sudah rapi, jadi kos itu sampai dibobol tuh sama polisi. Jadi ternyata dia udah nyiapin surat, pokoknya dia sudah prepare banget lah untuk bunuh diri. Akhirnya kita evakuasi, terus ya masuk rumah sakit ya pada waktu itu, terus ya kita ajak ngobrol gitu ya. Tapi waktu itu karena di rumah sakit yang tidak saya bekerja, jadi saya tidak mengikuti ya fase rawat inapnya. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup pasiennya. Nah tapi kan rencana itu sudah dia buat, untung ada temen yang peka gitu, ya kan yang mau ngedenger dia gitu. Ternyata kamu tuh nggak sendirian loh, gitu. Nah itu kemudian ya berbagai penyebab banyak ya seperti kasus yang lagi viral banget ini. Salah satunya kan tekanan ekonomi. Jadi memang kita bicara bunuh diri ini nggak sekedar masalah medis, ya kan? Nggak sekedar urusan kesehatan mental yang mungkin kita berpikir itu urusannya psikolog atau dokter jiwa, nggak soal itu saja gitu, karena faktor penyebabnya itu banyak sekali gitu. Bahkan masalah misalnya ada orang yang tidak terbiasa gagal. Tuh orang nggak terbiasa gagal? Iya, dia selalu dapat yang dia inginkan. Ada tuh. Dia selalu menjadi yang terbaik. Iya. Dia kecewa banget ketika misalnya sekali aja dia merasa, waduh aku kok nggak bagus nih nilainya. Iya. Gitu. Nah, jadi betul kata Saja tadi bahwa tidak sekonyong-konyong akan langsung bunuh diri. Ternyata pandangan dalam hidup ini itu penting sekali. Kebanyakan pasien-pasien saya terutama yang anak-anak remaja nih ya, saya tuh tanya gini, kenapa sih berpikir ingin mengakhiri hidup gitu? Ya itu kayaknya kalau sudah saya mati ya udah selesai penderitaan saya. Terus saya nanya lanjutannya, kamu paham nggak arti dirimu di dunia ini untuk apa? Hampir semuanya mengatakan bahwa nggak tahu. Saya nggak ngerti. Saya hidup di dunia ini sebenarnya buat apa? Makanya saya nggak ada juga nggak apa-apa kan di dunia ini. Jadi ternyata kalau kita gali itu dasarnya adalah dia nggak tahu jadi manusia itu dia asalnya dari mana, dia mau hidup untuk apa, tujuan hidup di dunia ini dia mau ngapain, dia kenapa sih saya harus berbuat seperti ini, sebenarnya itu untuk siapa, untuk apa. Kemudian kalau saya mati kemana mereka tuh nggak paham. Itu ternyata yang hal mendasar karena mereka nggak ngerti hidup ini buat siapa. Jadi ini ya tidak lepas juga dari bagaimana orang tua memahamkan kepada anak-anaknya gitu kan. Sebenarnya makna hidup ini apa gitu. Ya gimana orang tua saya ngelahirin saya tapi mereka berkelahi mulu. Mereka bertengkar mulu gitu kan. Ngapain juga saya nggak hidup kayaknya mereka nggak ngaruh buat mereka. Ya banyak orang tua yang merasa bahwa kerja yang penting ada materi, ada uang, aku bisa nyokolahin kamu, aku bisa hidup ngasih kamu makan, gitu kan. Tapi lupa membekali anak-anaknya bahwa ini loh sebenarnya tujuan kamu hidup di dunia gitu. Jadi salah satu triggernya adalah ketika seseorang nggak tahu buat apa dia hidup. Dan itu pertanyaan sangat fundamental itu, Dokter Dea. Betul. Itu akan mempengaruhi apa yang akan dia lakukan, mempengaruhi keputusan dia, mempengaruhi semangatnya. Ya pantaslah kalau dia ngerasa dia nggak ada gunanya hidup, kayak nggak ada dia juga dunia nggak akan ngerasa kehilangan gitu ya. Ya pantaslah dia kemudian meninggal. Tapi gini Dokter Dea, menarik tadi yang Dokter Dea sampaikan kalau salah satu trigger yang lainnya juga adalah ketika seseorang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Nah,
nggak pernah gagal dalam hidupnya kan kayak ya dia selalu juara kelas misalnya dari dulu ya, selalu dapat apapun yang dia mau gitu. Berarti apa ya, daya tahan seseorang pada sebuah ketidaknyamanan itu harus dihadirkan. Betul, ya makanya kalau kita bicara kesehatan mental itu termasuk juga kita memahami konsep bahagia itu tadi kan. Ya, di podcast yang dulu ya pernah kita bahas Sajid bahwa kebahagiaan itu persepsi orang itu kan pada umumnya bahagia itu semua keinginannya terwujud, apa yang dia ingin punya bisa dia miliki, yang begini begitu. Tapi sebenarnya bahagia itu kan satu paket dengan bisa menerima takdir tadi, menerima kenyataan. Ketika hal dalam hidup terjadi tidak sesuai apa yang dia inginkan, itu kan bagian dari takdir. Nah, banyak permasalahannya juga di sini tadi, selain tidak tahu fundamentalnya, tidak tahu fungsi hidupnya, juga nggak paham tentang konsep qada Allah gitu. Ini juga banyak banget yang bermasalah di sini gitu, belum memiliki ilmu tentang itu gitu, bahwa ya kita memang punya kebebasan keinginan, tetapi kita dihadapkan juga kebebasan keinginan orang dan itu menjadi takdir kita gitu kan. Nah, itu konsep menerima takdir ini perlu juga kita ajarkan gitu kepada anak-anak kita. Gitu. Sekarang gini dokter, kondisinya misalnya ada nih orang yang dia sudah mulai kepikiran lah gitu untuk dia mengakhiri hidupnya. Apa yang harusnya dia lakukan agar dia nggak semakin meneruskan upayanya itu? Kalau tadi kan, dia merasa tidak didengar oleh orang lain gitu ya. Apakah berarti dia harus ngomong sama orang lain? Atau apa sih yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kondisi kayak gitu? Ini menarik ya, karena kebanyakan orang itu ujuk-ujuk ngomong, ya kamu itu jangan begitu. Soalnya kan bunuh diri itu nggak boleh dalam agama, dosa loh. Oh iya betul. Kira-kira nih lah nggak ngerti tujuan hidup, sedang sangat rapuh-rapuhnya, merasa nggak didengarkan, dia ingin mati, tiba-tiba ada yang datang ngomong kamu tuh dosa kalau bunuh diri. Gimana coba Wah, dia makin ngerasa sendirian. Ya, makin ngerasa sendirian. Jadi pasti kan orang-orang ini merasa nggak aman, merasa dihakimi, merasa dihakimi. Gitu. Jadi merasa nggak ada orang yang ngerti. Jadi jadilah kita hati-hati pada orang-orang seperti ini. Seringkali bukan bahasa verbal yang dibutuhkan, tetapi yang non verbal. Itu merasa bahwa aku ada temen ya, ada yang mau dengerin aku. Kan kita tuh nggak harus nasehatin gini gitu, kita dengerin aja. Oh begitu perasaan kamu. Apalagi yang kamu rasakan. Bertanyanya pun misalnya gini, apakah kamu merindukan orang-orang yang sudah meninggal, kerabat-kerabat yang sudah meninggal, gitu. Jadi memang kita perlu hati-hati dalam bertanya, apalagi mau bawa-bawa, istilahnya kalau tanda kutip bawa-bawa agama gitu ya. Karena bisa jadi justru itu dia nggak siap, jadi keras banget sih ini agama, gitu. Ada juga yang berpikir begitu, jadi hati-hati dalam hal ini gitu. Kita yang dalam tanda kutip masih waras lah gitu ya, dalam tanda kutip juga harus menjaga lisan ya ketika kita ngomong sama ini. Gini dokter Dea, ini kan bukan fenomena ya, tapi kasus-kasus bunuh diri ini kan sepertinya makin kesini semakin sering terjadi dibandingkan dengan dulu. Nggak tahu ya apa karena dulu memang informasi belum semasif sekarang, belum seterbuka sekarang gitu ya. Tapi semakin kesini ya, saya termasuk yang kalau baca berita sekarang itu kok kayaknya beritanya cuma sedikit yang benar, lebih banyak yang kayak gitu. Fenomena gunung es kan ya kalau zaman dulu. Jadi yang tidak terlaporkan itu jauh lebih banyak daripada yang terekspos. Gitu. Kalau berdasarkan data yang Dokter Dea tahu, bagaimana sebetulnya kasus bunuh yang terjadi baik mungkin di Indonesia atau di dunia gitu, sudah separah apa sih sebetulnya? Kalau ini ya data dari WHO ini di sini mengatakan bahwa 800.000 orang itu meninggal akibat bunuh diri per tahun di seluruh dunia. Bahkan mungkin angkanya sekarang udah naik ya di tahun ini ya. Dan dihitung-hitung nih, setiap 40 detik itu ada satu nyawa
hilang karena bunuh diri. Jadi ini ke podcast kita berapa menit nih Mas? Mungkin paling nggak 1,5 jam atau sejam. Nah, kebayang bagi aja udah nih kalau 40 detik berapa nyawa melayang? 1 menit, satu menit itu 60 detik. Berarti kan nggak ada semenit satu orang meninggal. Kalau kita 1 jam aja udah 60 menit, ya kan? 60 orang lebih paling nggak? 60 orang lebih berarti meninggal, ya kan? Itu dari data WHO. Iya. 20 juta orang di dunia berhasil selamat dari percobaan bunuh diri, tapi masih ada yang bisa kita selamatkan. Ya, nah, jumlah pria yang meninggal akibat bunuh diri itu 3 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Kenapa? Pria ya kan. Hati-hati. Para pria di sini. Ya, karena pria itu biasanya langsung eksekusi tanpa pertimbangan. Nah, perempuan tuh kadang masih mikir gini, gimana ya kalau aku mati nanti anakku gimana, orang tuaku gimana, keluargaku nanti gimana. Nah, perempuan tuh masih gini, tapi mikir, lah nanti kalau aku mati apa kata orang, anakku sedih. Masih mikir kalau perempuan gitu. Tapi laki-laki biasanya langsung aja eksekusi ini. Nah, kemudian dari WHO juga mengatakan nih, perilaku bunuh diri menandakan adanya ketidakbahagiaan yang mendalam pada diri seseorang, tapi tidak selalu berarti berhubungan dengan gangguan jiwa. Jadi sebenarnya 80% faktor resiko ya untuk bunuh diri itu gangguan depresi. Iya. Gitu ya. Tetapi tidak selalu juga orang dengan gangguan jiwa kemudian memutuskan bunuh diri. Tadi data WHO mengatakan faktor ketidakbahagiaan itu. Nah, berarti kan pola pikir lagi nih, balik lagi kepada tujuan hidup kan, ke makna hidup kan. Bahagia itu apa sih sebenarnya yang dimaknai oleh banyak orang, sehingga ketika tadi merasa nggak bahagia, saya punya pasien begini, dok, suami saya selingkuh. Dia cerita sambil nangis-nangis itu. Oke, pertama ya karena dia depresi banget, oke deh minum obat dulu gitu ya. Yang kedua dia udah segeran, udah bisa tidur. Terus dia saya tanya gitu, masih pengen mati? Nah, apa jawabnya? Oh, yang kedua nih alhamdulillah kayaknya nggak jadi dok gitu. Nah, betul kalau nggak jadi. Nanti bahagia suamimu kalau kamu mati. Aduh maaf ya, ini jadi ya sebenarnya serius tapi kok ya gimana gitu. Jadi gini, orang itu yang terjadi di otaknya ketika dia memutuskan bunuh diri, karena itu kan otak berpikirnya nggak berjalan ya, korteks prefrontalnya itu nggak berjalan. Jadi otak emosinya, amigdalanya ini yang lebih banyak dominan. Makanya ada amigdala hijack kan namanya ya, dimana otak emosinya itu nyerobot. Otak emosi itu kan nggak mikir resikonya, nggak mikir bagaimana, itu nggak berpikir gitu ya. Tapi dia aku mati aja gitu. Tapi nggak ada pertimbangan gitu. Nah itulah, maka orang-orang tadi kenapa bisa memutuskan untuk bunuh diri itu ya karena tadi otak berpikirnya nggak berjalan. Nah kalau tadi karena udah diobatin, dia udah mulai tenang, dia udah mulai otak berpikirnya udah mulai menyala lagi, oh dia langsung mempertimbangkan, iya kayaknya nggak usah mati aja lah, iya rugi kan. Jadi diajak mikir, iya gitu. Itu yang akan jadi salah satu pencegah ya ketika seseorang ingin melakukan bundir atau rencana bundir ya, gitu didengarkan sebenarnya apa yang menjadi masalah dia, keresahan dia, itu kan ditemenin bahwa ya hidup ini kan memang banyak masalah ya gitu. Ketika orang didengarkan, kemudian dia bisa berpikir, oh ternyata banyaklah orang, tidak aku sendiri yang punya masalah gitu kan. Oh ternyata memang orang hidup itu harus bertahan, harus bisa menghadapi kenyataan, menerima kenyataan gitu. Nah itu kan proses yang memang tidak sebentar ya, harus didampingi kayak gitu. Oh dokter Dea, kan kita pernah mendengar kasus ya, yang anak SMP laki-laki bunuh diri waktu itu. Di sekolahnya atau di mananya gitu ya, saya lupa. Itu anak SMP melakukan itu. Kemudian ada yang ibu-ibu, ada yang sudah cukup tua gitu. Artinya kan ini sebetulnya secara rentang usia kan sangat variatif ya. Betul.
Kenapa gitu? Maksudnya gini, kalau anak SMP mungkin kan nggak ada kaitannya dengan faktor ekonomi ya, anak SMP loh. Kalau yang tadi kasus yang yang sekarang sedang ramai itu karena faktor ekonomi gitu. Tapi kalau anak SMP, SMA gitu, Dokter Dea, apa sih sebetulnya faktor penyebab remaja kita sekarang tuh juga sangat rentan gitu? Ya, ada data juga, sebentar datanya di mana, bahwa bunuh diri ini banyak terjadi di rentang usia 19 tahun sampai dengan 20 tahun. Wah, itu baru tamat SMA atau SMA banget tuh, Dokter Dea. Iya, makanya. Bentar, datanya di mana nih? Kadang kan kita berpikir kayak gini ya, ini kan anak SMP gitu loh, mereka juga belum cari duit, belum punya beban keluarga, belum punya belum harus cari duit gitu. Maaf, 15 sampai 29 tahun data dari WHO. Anak SMP, SMA, kuliah. Kenapa, Dokter? Banyak di usia itu. Ya, tadi ya. Karena makna bahagia lagi. Ya, selain itu juga tadi tidak ngerti tadi bahwa hidup itu untuk apa gitu kan. Nah, ini kan jadi kayak hal yang turun-menurun kan. Nggak ada yang memutus mata rantai itu gitu. Maksudnya adalah ya tadi, karena orang tuanya juga tidak ngerti, ya orang tuanya nggak ngerti, mungkin konsep hidupnya bahwa hidup ini untuk apa sih, taunya bahwa hidup itu harus ada materi supaya bisa kasih makan anak, supaya bisa sekolahin, supaya kamu bisa begini, tapi ternyata kok tidak seperti itu, ya kan? Ini kan kemudian diturunkan tuh konsepnya kepada anaknya. Anak lihat, oh ternyata hidup itu begini, oh orang tuaku bertahan menghadapi masalah begini, kan mau model ya. Saya pikir, oh mati itu solusi. Selain itu kan sekarang banyak ya kayaknya hiburan atau bacaan anak yang kayaknya bunuh diri gampang banget gitu ya, komik-komik, ya nggak sih? Film-film kartun yang justru mencontohkan juga perilaku-perilaku itu. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang membuat menggiring perilaku anak-anak muda kita itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sistemik ya ya. Mestinya harus ada benar-benar seleksi nih, bacaan anak, hiburan anak gitu yang boleh dan enggak boleh gitu kan. Itu ya yang perlu diperhatikan, bahwa bicara kesehatan jiwa ini ya nggak berhenti pada petugas medisnya aja, pada dokternya aja atau psikolognya aja, tapi ini PR seluruhnya gitu. Iya, termasuk PR, juga ya negara ya. Juga, negara kita. Bagaimana kemudian bisa memfilter tontonan, bacaan. Nah, betul. Karena ada yang sebetulnya dia udah punya niat tapi dia masih takut untuk melakukannya. Lalu kemudian trigger itu datang dari luar itu. Yaitu tadi ya tontonan, bacaan, bahwa nanti kalau kamu udah bunuh diri kamu akan tenang, kalau kamu udah bunuh diri kamu akan itu gitu, sehingga oh ya udah masalahku akan selesai dan aku akan tenang dengan itu gitu. Karena kan nggak ada konsep tuh kalau ada kehidupan abadi setelah kematian, bahwa sebenarnya itu harus ada bekal yang begini. Karena mereka berpikir mati selesai gitu, nggak ada nih kehidupan lagi yang harus dipertanggungjawabkan atau apa kan. Nah ini kembali lagi kan ke ilmu, kembali lagi kepada konsep, prinsip hidup itu. Kalau ini Dokter Dea, kalau kita kaitkan dengan mitos-mitos atau budaya, ada nggak ini kaitannya antara bunuh ini dengan budaya atau sesuatu gitu yang diyakini dari sejak zaman dahulu? Jadi ada nih namanya pulung gantung ya. Pulung gantung itu sebenarnya ini satu mitos atau kepercayaan lah masyarakat di daerah Gunung Kidul ya. Ada teman saya nih yang bukan ahlinya bunuh diri ya, tapi beliau mempelajari tentang bunuh diri karena beliau psikiater di Gunung Kidul, namanya Dr. Ida Rohmawati. Beliau juga menerbitkan buku tentang pulung gantung. Jadi ada satu kepercayaan kalau ada bola api yang jatuh di atas satu rumah, maka akan ada orang di rumah itu yang bunuh diri gitu. Tapi itu sebenarnya suatu budaya aja, suatu kepercayaan yang sampai sekarang walaupun sudah tidak semua ya, tetapi masih ada warga yang meyakini itu gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada mitos-mitos seputar bunuh diri sebentar ya Umi ya.
tadi ya bahwa orang itu kalau sudah pernah melakukan bunuh diri kemudian bisa diselamatkan, nah itu mitosnya, maka dia nggak akan bunuh diri lagi. Faktanya enggak. Faktanya justru orang itu kalau pernah ada usaha melakukan bunuh diri, kita perlu waspada. Oh gitu. Karena bisa jadi suatu saat dia kembali berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Gitu. Jadi mesti ada orang yang care nih sama dia. Kemudian ada mitos, orang yang berbicara mengenai bunuh diri itu pasti kok dia cuman omong kosong aja, nggak akan melakukan benar-benar tindakan itu. Tapi faktanya sebagian besar orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu memberikan tadi peringatan atau sinyal-sinyal. Tadi salah satunya lewat omongan itu tadi ya, kayaknya enak deh. Misalnya bikin status. Iya. Ya jadi kalau ada bikin status, ya itu untung temennya dia tuh care banget. Bener-bener langsung, dokter ini bikin status kayak gini, langsung dievakuasi dan ternyata memang bener-bener dia sudah merencanakan. Alhamdulillahnya terselamatkan itu anak itu. Kemudian ada mitos juga tadi ya, orang dengan kecenderungan bunuh diri sangat ingin mati. Nah, sebagian besar tadi ya, saya cerita, sebagian besar sebenarnya orang tuh ambivalen antara pingin mati tapi takut. Oh gitu. Iya, kayak perempuan-perempuan tadi. Iya, banyak mikirnya itu tadi gitu. Pengen mati. Ada juga yang masih berpikir iya tapi sebenarnya ini tuh nggak boleh, ini dosa dalam agama, selain mikirin anak juga kayak gitu. Tapi dia sudah merasa berat dengan kehidupan gitu kan. Nah, kemudian ada mitos bunuh diri terjadi tanpa peringatan, tetapi faktanya orang-orang yang melakukan bunuh diri ini cenderung tadi memberikan tanda yang cukup banyak. Jadi kita memang harus peka gitu ya. Mitos lagi, perkembangan setelah krisis berarti resiko bunuh diri telah berakhir tadi ya. Jadi kalau orang tadi misalnya pernah depresi, ada usaha bunuh diri, belum tentu dia itu terus udah sembuh terus bebas. Nah, kita harus hati-hati karena banyak kasus bunuh diri itu terjadi pada tahap pemulihan saat seseorang. Nah, jadi ketika dia pulih, dia justru punya kekuatan. Akhirnya dia berpikir, mengubah pemikiran ya untuk benar-benar mengeksekusi tindakan tadi untuk bunuh diri kayak gitu. Mengerikan sekali ya. Maksud saya gini, ternyata ada pantes gitu. Ada orang yang berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Ada. Berkali-kali. Karena itu tadi ya, ternyata ya memang dia tuh kayak virus yang tidur aja dalam tanda kutip ya. Nanti ketika ada faktor pemicunya dia bangun lagi. Ya, betul. Gitu, trigger itu dia akan muncul lagi. Tadi kan 80% ya faktor risiko penyebab orang melakukan bunuh diri kan adalahnya gangguan mental berupa depresi. Iya. Nah, saya ada pasien juga. Jadi sudah maunya bunuh diri terus, tapi dengan akhirnya keluarganya mau membawa ke psikiater, diterapi dengan obat, depresinya membaik. Sekarang bagus banget. Saya tanya, masih pengen mati mas? Wah enggak dong, buat apa dong gitu, udah bagus. Tapi tetap saya minta keluarganya waspada gitu. Ya karena depresinya tetap harus dalam pengobatan gitu. Ya Allah. Nah setelah dia sudah bagus, sudah bisa berpikir, nah mulai kita ajak tuh untuk belajar gitu. Sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Memaknai. Sebenarnya kita tuh jadi manusia itu, kenapa kita diciptakan oleh Allah di dunia itu, apa benar ada tujuan atau enggak? Supaya dia paham dirinya, paham lingkungan sekitarnya, paham tentang alam semesta ini gitu. Ternyata itu sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan orang ya, bahwa emang aku harus setahu itu ya tentang kehidupan. Ternyata ngaruh banget loh, memang harus tahu gitu. Iya. Tadi itu ada kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja 15 sampai 29 tahun tadi. Artinya kan di usia anak-anak kita ya, Dokter Dea. Nah, Dokter Dea, kita nih sebagai ibu biasanya yang kata orang paling peka dan paling dekat sama anak. Tapi kadang-kadang kita tuh belum sedekat itu sih sama anak kita dan belum sepeka itu. Apa sih tanda-tanda yang bisa kita kenali bahwa anak kita ini sudah mulai mengalami depresi, bahkan nauzubillah sudah mulai berpikir ke arah itu? Mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi untuk
awareness buat Ya. kita semuanya. Ya sebenarnya sama dengan gangguan jiwa pada umumnya ya. Maka sebagai seorang ibu kita tentu bisa mengerti, menghafal apa sih kalau bahasa Jawa itu meniteni, niteni ya. Bahasa Indonesia niteni apa sih? Saya agak roaming. Ya roaming ya. Kita kan udah tahu kebiasaan anak kita ya. Maka ketika ada perubahan nih, perubahan perilaku atau suasana hati, maka sebagai seorang ibu kita harusnya peka gitu ya. Misalnya nih suasana hati anak yang sebenarnya dulu dia anaknya enak diajak ngobrol gitu, tapi kok akhir-akhir ini dirasakan anak ini kok sensitif ya, gampang marah misalnya, gampang tersinggung. Nah itu kan ada perubahan suasana hati artinya, atau ada perubahan perilaku gitu. Misalnya anakku ini dulu anak yang ceria gitu ya, apa-apa cerita sama orang tua, suka bergaul sama teman-temannya. Tapi kok ini dia kayaknya lebih banyak di kamar ya. Dia kok kelihatan malas bergaul gitu ya, menarik diri. Nah ini perubahan perilaku. Kemudian juga bisa kita lihat dari misalnya pola tidur, pola makan. Bisa jadi kan kalau orang depresi itu ada gangguan tidur, gangguan makan juga ya. Nah, cuman gangguan tidur sekarang ini kalau anak remaja sih perlu kita lihat ya, dia tuh gangguan tidur atau karena main game, atau karena lihat media sosial, atau benar-benar dia gangguan tidur. Nah, itu kita perlu perhatikan juga adanya misalnya gangguan makan, entah itu jadi nafsu makannya nggak ada, ini anak kok suruh makan susah karena nggak nafsu lah bu, nggak pengen makan. Nah itu kan berarti ada gangguan makan. Nah gangguan makan nih nggak hanya makan yang berkurang ya, tapi juga bisa makan yang berlebihan gitu. Kemudian bisa jadi munculnya adalah sering sakit fisik, gampang pusing atau sesak nafas, atau mungkin dia sering mengeluh di pencernaan gitu ya, sedikit-sedikit GERD-nya kumat gitu. Nah itu juga tanda-tanda gitu, apalagi kalau sakit fisik yang diderita ini sudah kita periksain ke spesialis atau ke dokter umum, ternyata setelah dilakukan pelacakan nggak ada patofisiologinya atau nggak ada pendukung bahwa ini memang benar-benar sakit fisik. Nah itu bisa jadi satu tanda adanya gangguan psikologis gitu ya. Nah kemudian pada anak-anak itu juga kentara banget di prestasi belajar. Jadi misalnya kalau tadinya rapotnya nilainya bagus, juara, ini kok nilainya turun banget. Dia yang tadinya rajin belajar, terus dia jadi malas belajar, atau bahkan dia nggak mau sekolah bu gitu ya. Nah itu bisa jadi juga itu tanda-tanda yang harus kita waspadai. Kemudian perilaku beresiko ya pada anak-anak remaja ini ya, misalnya, nah kalau anak-anak itu suka bilang ngebarcode ya. Astagfirullah. Nyayat ya. Nyayat. Nah, tapi bukan bundir. Bukan. Jadi bisa jadi self harm dong. Betul. Jadi self harm ini banyak ya alasannya ya. Bisa jadi juga salah satu cara untuk bentuk mendapatkan perhatian juga bisa. Aduh. Gitu. Nah, ini yang sekarang harus banyak kita waspadai karena banyak anak-anak yang melakukan itu gitu. Bahkan saya tuh pernah punya pasien, dia nggak di tangan, karena kalau di tangan sini, di lengan, orang tuanya bisa lihat kan. Oke. Akhirnya dia lakukan apa? Di paha dalam. Astagfirullah. Itu disayat-sayat dokter. Kenapa kayak kan gitu? Sakit. Ya sakit ya menurut dia nggak ngerasain kita. Sakitnya. Tapi itu adalah cara alasan dia bahwa dengan dia menyakiti dirinya sendiri itu mengalihkan perasaannya. Kan dia punya rasa marah, punya rasa kecewa gitu ya. Dia sedih. Saya ingin ada yang lebih sakit dari perasaan kecewa saya. Itu alasan pertama gitu ya. Kemudian alasan lain, dia tadi mengungkapkan rasa sakit hati yang sulit untuk diungkapkan. Gitu. Kan ada ya orang tua tuh yang, alah kamu lo gitu aja, ibu. Nah, iya, betul. Ibu lo gini, kamu cuman gitu aja. Nah, ternyata kita nggak boleh seperti itu. Harus kita dengarkan anak-anak kita gitu. Ya kan dia belum jadi kita ya. Kita mah udah melewati usia dia gitu.
Dia belum seusia kita. Atau gini Dokter Dea, ya ini saya juga sebagai ibu ya juga ngaca sih, astagfirullahaladzim. Kita tuh nggak bandingin anak kita dengan orang lain, kita bandingkan anak kita dengan kita di usia dia. Nah, kayak gitu. Ya, betul. Umi dulu ya, waktu umur abang, Umi tuh dulu pulang ke Medan tuh naik bus 3 hari 3 malam. Abang tuh kan nggak ngerasain, jadi abang tuh sebetulnya, apalagi Umi perempuan bang, abang laki-laki gitu. Nah itu. Terus kita bilang, abang tuh sekarang enak. gitu. Dulu Umi Markasa gitu kan, ya kan? Itu nggak boleh ya? Ya itu tetap membandingkan. Sebenarnya begini, kita itu sebenarnya mau ngasih tahu bahwa kehidupan dulu itu ada perjuangannya loh. Tapi mungkin bahasanya udah harus berubah ya. Kalau seperti itu, kalau anak yang sudah bisa mikir oke lah ya. Tapi kebanyakan anak-anak akan jawabnya gini, ya itu kan dulu Umi, sekarang kan nggak begitu. Jadi mereka tuh ingin dipahami juga, kalau versi menderita atau versi susahnya zaman sekarang tuh ya beda, jangan dibandingin. Dulu memang fasilitas nggak kayak gini gitu. Itu. Nah, kemudian ada alasan lain tadi ya kenapa mereka melakukan self harm tadi. Karena pada saat seseorang melukai dirinya itu akan memicu kenaikan endorfin yang memberikan efek apa? Gembira, menyenangkan, dan itu sebagai anti nyeri. Makanya tadi emang nggak sakit. Iya, karena endorfinnya meningkat, jadi nyerinya berkurang gitu. Dan ini ternyata bahayanya adalah akan memberikan efek tadi karena dia jadi ketagihan, oh iya ternyata enak ya, ternyata ada yang lebih daripada aku sakit hati, mending begini aja. Jadi dia seneng lah melakukan itu, jadi nagih. Makanya nggak cuma sekali ngebarcode, jadi banyak. Saya pernah tuh punya pasien tuh penuh di lengannya. Itu. Jadi hati-hati karena ternyata efeknya bisa malah ketagihan mau ngebarcode terus gitu. Dan untuk anak-anak yang sudah sampai di level melakukan menyakiti diri sendiri, kemungkinan mereka untuk bundir pasti jadi lebih besar. Oh iya salah satu faktor resiko gitu. Jadi awalnya karena bisa jadi karena mereka nggak tahu harus kemana cari pertolongan gitu kan. Lama-lama makin berat tekanan yang diterima, ya bisa jadi jatuh ke depresi, melakukan bunuh diri, itu sangat bisa. Nah, terus bagaimana dengan ini dok? Ada orang yang bilang gini, saya dapat bisikan kalau saya ini memang harus mengakhiri hidup. Kan ada yang kayak gitu ya. Betul, ada. Ada yang efeknya dia bundir atau malah dia bunuh orang gitu. Nah, kaitan dengan halusinasi gitu. Gimana dok penjelasannya secara? Nah, jadi kalau ada namanya halusinasi, ada namanya gangguan waham, itu masuk ke ranah gangguan jiwa yang psikotik ya. Gangguan jiwa berat yang psikotik. Nah, nanti psikotiknya ada schizofren, ada yang non schizofren gitu. Nah, jadi kalau halusinasi ini berhubungan dengan 5 panca indera kita gitu. Jadi ada namanya halusinasi auditorik, ada visual gitu ya. Kemudian juga ada taktil gitu, ada pengecapan gitu. Nah, tapi yang paling sering memang halusinasi auditorik. Pendengaran. Jadi kayak ada entah itu yang ngajak ngobrol atau yang menghina-hina, makanya ada orang paranoid. Dia marah-marah nggak jelas, ngamuk-ngamuk apa? Karena dia mendengar orang ngejek-ngejek dia, menghina-hina dia. Atau tadi dorongan saya tuh mau bunuh diri kuat banget deh. Saya nggak tahan. Saya pernah punya pasien itu sampai dia nyelupin kepalanya ke bak mandi. Astagfirullah. Saking dia nggak kuat menahan halusinasinya. Dan itu nyuruh dia mati. Jadi dia tahu bahwa nggak boleh bunuh diri. Tapi ini gimana sih rasanya kalau dibisikin, kamu mati aja, udah akhiri hidup, terus kayak gitu. Orang lain nggak denger, kita yang denger. Iya. Oh gila sendiri itu. Penyiksa sekali. Nah itu halusinasi atau gangguan waham. Nah jadi gangguan waham itu adalah suatu keyakinan yang salah, tapi ini tidak terkait budaya gitu ya, tidak terkait kepercayaan, tetapi ketika kita diluruskan nggak bisa. Jadi misalnya gini, dia punya waham atau keyakinan bahwa aku ini manusia penuh dosa. Oke. Tapi dikasih tahu,
Allah itu kan Maha Pengampun, kita diampuni. Enggak, pokoknya saya ini penuh dosa. Nah, makanya dia akan menghukum dirinya dengan bunuh diri misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa gangguan waham. Nah, di dalam gangguan jiwa depresi ada namanya depresi dengan gejala psikotik, depresi berat dengan gejala psikotik. Jadi depresi tetapi ada gangguan tadi misalnya halusinasi auditorik kayak gitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh orang tua yang sudah melihat tanda-tanda pada anaknya, atau mungkin ada teman-teman di sini dok yang sekarang sedang mengalami hal itu secara pribadi, apa yang harus mereka lakukan? Jadi yang harus dilakukan adalah kita memang harus aware ya gitu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan tadi jangan ragu-ragu untuk membawa ke profesional. Kalau memang merasa aduh kok langsung ke psikiater sih nanti dapat obat. Nah, stigma orang kan masih nanti kalau dapat obat dari dokter jiwa itu bisa seumur hidup gitu kan, lama nanti kena ginjalnya kalau lama gitu kan. Berbagai hal yang saya memahami bahwa itu wajar ya ditakutkan begitu. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa oke, kalau kamu nggak mau ke psikiater dulu boleh coba ke psikolog klinis dulu. Nah, orang kayaknya masih lebih oke lah ke psikolog gitu ya. Nah, tapi nanti kalau oleh psikolog itu dipandang oh ini ternyata setelah dilakukan psikoterapi nggak bisa nih, ini harus ada masuk intervensi obat, maka psikolog klinis akan merefer atau merujuk ke psikiater. Nah, lalu psikiater nanti akan benerin otaknya dulu nih, karena di otak itu ada namanya neurotransmitter atau zat kimia otak yang memang dalam kondisi depresi atau dengan gangguan psikotik itu dia nggak seimbang, ada yang berlebih, ada yang kurang banget. Makanya disitulah perannya obat. Dia memperbaiki tadi kondisi kimia otaknya agar lebih stabil dulu. Nah, ketika sudah stabil, dia bisa berpikir, gejala-gejalanya hilang atau menurun, begitu ya. Dia bisa dipahamkan, bisa diajak mikir, baru bisa diajak dilakukan psikoterapi, gitu. Nah, jadi memang terapi untuk jiwa itu harus komprehensif juga ya, karena penyebabnya juga komprehensif, itu kan namanya juga manusia. Jadi obat itu sebagai salah satu, kita kayak main puzzle tuh ya, Jadi kita tempel selain obat, juga tadi ada psikoterapi, ada juga dukungan keluarga, kemudian kekuatan internalnya dari dalam diperkuat, kemudian lingkungan sosialnya, jadi seperti main puzzle ya. Dan memang pengobatan jiwa itu betul kebanyakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, memang tergantung dari diagnosisnya ya dan berat ringannya tadi. Nah, ada yang memang mungkin sampai bertahun-tahun. Tetapi asalkan dosis itu tidak diatur sendiri, ya. Dokter itu tahu kok kapan nanti ketika saatnya harus turun dosis gitu ya. Nah, kalau memang harus turun dosis akan diturunkan dulu, jadi nggak ujuk-ujuk berhenti gitu ya. Nah, dalam jiwa itu yang sering juga tidak dipahami oleh orang adalah bahwa kata sembuh ya. Kata sembuh itu kan orang suka berpersepsinya adalah kalau sembuh tuh ya nggak minum obat gitu. Iya, sama kayak sakit fisik. Ya, sembuh tuh ya gitu. udah aku obat. udah nggak pusing ya udah nggak minum obat lagi. Nah, maka ada orang yang udahlah aku nggak merasa cemas lagi, udah dihentikan, ternyata kok kambuh lagi. Ya, maka ada namanya sembuh sosial, ada namanya sembuh klinis, ada yang memang sembuh paripurna. Jadi kalau sembuh paripurna itu secara klinisnya hilang, jadi gejala-gejalanya hilang. Dan dia bisa berfungsi baik di masyarakat. Berarti bisa paduan klinis dan sosial gitu ya, yang paripurna. Kalau yang sembuh klinis, nah dia ternyata masih butuh obat. Kalau minum obat itu gejalanya itu bisa berkurang atau hilang. Ada sembuh sosial, dia tetap butuh obat, tapi dia tuh bisa nikah, bisa kerja, bisa bermasyarakat kayak gitu. Nah, maka pentingnya insight atau kesadaran diri dan pengetahuan tentang apa yang dia alami itu penting banget untuk pasien-pasien jiwa itu. Jadi dia ngerti, oh ternyata aku ini depresi ya. Depresi itu kayak apa sih? Oh ternyata aku ini schizofren ya. Schizofren itu apa sih? Apa gejala-gejala schizofren? Apa kalau kambuh? Apa yang harus aku lakukan? Oh minum obat itu begini gunanya. Itu memang
seorang pasien harus paham itu supaya ngerti, bisa jagain dirinya sendiri juga gitu loh. Sehingga pasien tuh bisa aja kalau yang insight-nya bagus, wah saya peningkatan gejala dok, ini saya kambuh, jadi mungkin harus dievaluasi obatnya, bisa mereka. Apa saran dari Dokter Dea untuk teman-teman yang sekarang dalam masa pengobatan ya, atau mereka yang ingin berobat tapi kita sudah sama-sama tahu kalau pengobatan mental ini kan tidak bisa dalam jangka waktu rata-rata ya, jangka waktunya cukup panjang gitu. Karena kan ada orang yang di titik yang capek banget deh, minum obat terus, capek banget deh, kayak gini terus, nggak ada yang ngertiin terus gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini? Atau gini, untuk orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya juga. Lagi-lagi ini butuh proses panjang juga kan. Sementara kan orang tua juga kan punya masalah sendiri kan ya. Anaknya mungkin nggak cuma satu, ada beberapa yang juga harus sama-sama diperhatikan. Pesan-pesan buat orang tua juga supaya mereka kuat juga nih nemenin anak-anaknya. Betul. Ya, tentunya tidak ada seorang pun ya di dunia ini yang menginginkan sakit. Sakit fisik apalagi sakit jiwa. Nggak ada orang yang mau baik terkena maupun mempunyai keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Nah, yang perlu kita sadari bahwa sakit tuh kan kita nggak pernah bisa minta, tapi Allah berikan itu. Bahkan Allah sendiri sudah mengatakan kita itu akan diuji kan ya, dengan kekurangan jiwa, kecemasan dan lain sebagainya, kekurangan harta, buah-buahan gitu kan. Nah, maka gangguan jiwa itu sama kayak kita sakit fisik, itu juga ujian dari Allah gitu. Nggak ada yang mau milih, tetapi kalau kita dipilih untuk entah diri kita atau kita punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa, artinya kita bisa menjalani itu. Gitu. Kalau kita lihat penderitaan, pasti menderita. Tapi kalau kita sudah ingat janji Allah bahwa tidak akan memberikan beban di luar yang kita mampu, tentu kita punya harapan, ya kan? Dan tentu Allah itu kan nggak sekedar ngasih harapan ya, pasti ada hadiah yang diberikan, ada janji Allah yang berupa pahala bahkan surga. Maka kalau kita tidak melihat ini sebagai jalan surga, akan makin berat, pastinya makin berat. Bahkan mungkin kalau saya dipilih bisa jadi saya nggak sanggup loh. Gitu. Tapi kalau ada di antara teman-teman di sini yang terpilih, Allah tahu teman-teman sanggup gitu ya. Dan ingat, jadikan ini sebagai jalan surga. Jangan sampai rugi 2 kali. Sudah merasa menderita di dunia, nggak dapat pahalanya. Rugi 2 kali kan. Gitu. Maka tadi dengan kita memahami bahwa berarti kita mampu, ada kesabaran di situ, kita minta tolong kepada Allah, ya kan? Maka ini boleh jadi rasanya berat di dunia, tapi insya Allah ada pahala pasti di situ ya. Wallahu alam, insya Allah Allah ridho kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Siapa tahu, kita kan nggak tahu ya. Gitu. Teman-teman, obrolan dengan Dokter Dea hari ini tuh mudah-mudahan membuka satu insight baru buat kita ya, bahwa siapapun punya peluang yang sama untuk kehilangan harapan pada hidupnya dan merasa tidak berharga. Maka kita yang ada di sampingnya, yuk kasih dia harapan dan apresiasi semua progres yang dilakukan dalam setiap rentang hidupnya, baik itu ke suami, ke anak, karena manusia itu punya yang namanya warizah bako ya Dokter Dea ya. Betul. Pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen diakui sebagai manusia eksistensinya. Maka kalau itu kita lakukan, orang nggak akan kepikiran sih menurut saya untuk bundir ya. Kenapa? Karena dia ngerasa ada orang lain yang mengakui keberadaan dia sebagai manusia. Yang kalau nggak ada dia, orang akan merasa kehilangan dia, sehingga dia merasa berharga. Merasa berharga dan merasa dia, kalau bahasanya Sarfati gini, merasa dimanusiakan sebagai seorang manusia. Ke anak kita, ke suami kita, orang tua, pokoknya gini deh, teman-teman terdekat dulu deh, atau orang terdekat kita dulu. Itu yang harus kita jagain ya dokter. Dan buat kita para orang tua, yuk ya bismillah. Ini saya juga sambil ngingetin diri sendiri, lebih peka ya sama anak-anak kita.
Saya ngerasain tuh punya anak yang udah dewasa sama masih ada yang SD. Dulu mikirnya gini, kalau anak udah besar nggak usah dijagain lagi. Ternyata salah ya dokter Dea. Makin besar anak, malah makin harus ditempel. Karena semakin banyak informasi yang dia dapat dari dunia luar. Khawatirnya informasi yang dia dapat itu bukan yang benar. Dan malah dia menjadikan TikTok, YouTube, komik-komik atau apapun gitu ya, itu malah jadi orang tua buat dia dan meletakkan kita, orang tua biologisnya itu malah di nomor kesekian dan tidak mendengarkan kita lagi. Maka yuk balik ke rumah lebih peka terhadap perubahan sikap dari anak-anak kita. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja, datang yuk ke para ekspertis. Teman-teman boleh ke psikiater tadi ya dokter Dea, atau mau mulai dulu dari psikolog klinis, boleh banget. Teman-teman nggak sendiri, karena ada banyak orang yang sayang sama teman-teman semuanya. Jadi jangan ngerasa sendirian. Insya Allah ada banyak orang yang akan mau menyediakan 2 telinganya untuk mendengar apapun keluhan dari teman-teman semuanya. Jadi langsung ya datang ke, kalau nggak psikolog klinis atau psikiater tadi dokter Dea sampaikan. Bismillah ya, semoga obrolan saya bersama dengan dokter Dea bermanfaat buat teman-teman semuanya ya dokter Dea. Dan kita ingin agar angka yang tadi disebutkan sama WHO cukuplah sampai di sini saja. Nggak akan ada lagi ada nyawa-nyawa yang melayang karena keputusasaan terhadap hidup. Salah satunya adalah karena kita nih mungkin orang-orang di sekitarnya yang tidak aware dan tidak empati. Sibuk dengan masalah sendiri tapi lupa untuk memperhatikan orang lain. Makasih banyak dokter Dea. Sama-sama. Nanti insya Allah kita ngobrol lagi. Karena kalau bahas tentang kesehatan mental ini wajang dan nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nanti saya akan ngobrol lagi bersama dokter Dea, teman-teman, membahas hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman merasakan mendapatkan manfaat dari tayangan ini, share sebanyak-banyaknya. Kita cegah bundir terjadi pada orang-orang terdekat kita dan kita jaga kesehatan mental orang-orang yang kita cinta. Share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa ikuti semua program-program yang ada di Cinta Quran TV, ditonton dan disupport. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak, gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya.
Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.